Halo semuanya, selamat datang di Pojok Podcast Pojok. Perkenalkan, nama saya Samita Saira dan juga teman saya. Saya Ki Agus Wibihadiri Syandi. Dan di sini kita akan membahas tentang realita pekerjaan di jurusan Desain Komunikasi Visual. Wow. Nah, sebenarnya anehnya tuh ya, sebelum lulus DKP pun banyak dari kita seorang mahasiswa itu pada terjun ke freelance. Nah, kalau kamu sendiri pernah nggak sih nyoba freelance gitu? Kalau aku sih, aku udah mulai freelance ya, kayak gambar ilustrasi gitu. Dari 2 SMP deh kayaknya. Mudah banget. Terus? Kebetulan pada saat itu tuh lagi butuh uang untuk jajan terus gitu. Walah. Lagi nafsu buat jajan pas itu. Mhm. Nah, aku tuh dulu tuh masih mulai pakai HP, pakai iBSpen doang. Itu masih kayak low budget. Iya bener, low budget banget itu. Dan pada saat itu pun aku naruh harganya itu murah-murah banget. Kayak pada saat itu kan aku masih kecil, aku masih belum ngerti tentang naruh harga. Pada saat itu pun kayak cuma berapa ya? Cuma sekitar 70.000 buat full body render. Full body render, oh my god. Woi, kalau misalnya sekarang ya, itu kamu bakal digoreng sih. Iya Soalnya benar. itu bener-bener kayak nurunin harga pasar nggak sih di commission kayak gitu. Cuma at that time pun aku kan bukanya pas itu di Facebook ya. Di Facebook tuh nggak ada apa ya, orang yang mau matok harga kayak ngasih aturan kalau naruh harga tuh harus gini, naruh harga tuh harus gini, itu nggak ada. Jadi semua orang pun bakal banyak yang ngelakuin hal yang sama. Bahkan pada saat itu pun aku juga termasuk naruh harga yang mahal pada saat itu katanya. Ada yang naruh cuma 50.000 untuk full body. Itu mah kemurahan, aduh. Itu pun ada juga yang naruh tuh kayak seikhlasnya. Kayak terserah mau segimana gambarnya, gak bayar seikhlasnya. Itu mah kayak apa sih, nurunin banget, jadi kayak apa ya? Orang-orang tuh pada gak bisa mengapresiasi nggak sih usaha dari kita kalau harganya semurah itu. Tapi itu tuh sebenarnya tuh itu adalah alasannya, tau gak sih? Dan itu tuh yang ngebuat kayak orang-orang tuh jadinya tuh minder. Mereka pas setiap buka freelance tuh, ya mereka pikirin tuh bukan tentang buka aja, tapi kayak pembuka pasti ada yang beli, tapi mereka tuh takut bakal ada yang beli gak ya, pikirannya tuh kayak. Jadi mereka tuh tetap stuck di kepala mereka tuh. Mereka tuh pengen ada pelanggan, mereka tuh pengen ada uang, mereka tuh pengen ada pelanggan, dapat ada hasil, ada pelanggan yang bakal apresiasi mereka. Dan jadi nurunin itu tadi kan. Iya, nurunin harga. Pada saat itu mereka nurunin harga karena mereka takut gak ada yang beli. Padahal sebenarnya kan kalau kita zaman sekarang pun, kalau aku sudah zaman sekarang, aku mikir tuh walaupun nggak ada yang beli, aku bakal tetap buka-buka aja gitu. Kayak promo itu tuh tentang kayak gimana kita tuh bisa narik pelanggan tuh, tentang produk apa yang kita buat. Dan pada saat itu pun aku tuh nggak ngerti, jadinya aku terpaksa naruh harga yang murah supaya orang tuh ada yang beli. Iya, biar dapat pelanggan kan. Ya itu lah tadi, kayak apa ya, realitanya tuh banyak dari jurusan kita yang lulusan dari DKV itu pada terjun ke arah freelance. Karena apa ya, mengambil apa sih, biar dapat duit itu kan ya harus kerja kan. Masalahnya pekerjaan di jurusan untuk jurusan desain komunikasi visual sendiri itu sektornya itu dikit banget, minim banget lapangan pekerjaannya. Ya kayak istilahnya nemu satu tuh kayak hidden gem banget itu loh. Betul, kayak apa ya, terakhir kali itu mungkin sebulan tuh satu ya. Aku lihat tuh kayak kemarin tuh aku ada lihat kok di Palembang, cuma itu tuh satu, dan aku nggak yakin juga gajinya bakal gede. Karena ya yang biasanya nerima graphic designer tuh cuma kalangan-kalangan yang itu loh, kafe-kafe biasanya tuh, dan kafe-kafe yang berkembang doang. Itu nggak seluruh kafe perlu graphic designer karena sekarang kan udah ada Canva ya. Iya. Kalau Canva orang bisa bikin pakai HP. Iya benar. Jadi itu nggak makan biaya banget gitu. Nah, tapi itu juga jadi kayak apa ya, yang ngebuat itu tuh jadi pekerjaannya tuh minim. Apalagi sekarang udah ada AI. Iya benar. Sekarang udah ada yang nyediain template, tinggal tempel-tempel aja. Jadi peran graphic designer di kota Palembang ataupun di Indonesia tuh sangat sedikit. Jadi kebalik lagi soal AI nih. Kalau menurut kamu sendiri tuh AI gimana? Menurut aku ya, sebenarnya AI di pandangan aku tuh kayak ada positif ada negatifnya gitu kan.
Kalau aku sendiri ya biasanya untuk membuat ide tuh kadang-kadang ada agak apa ya nge-stuck gitu kan pikirannya tuh. Jadi aku minta tolong AI untuk kayak ngebantu gimana caranya memperbaiki ide tadi yang nge-stuck tadi. Jadi kayak ya itu sisi positifnya. Kalau negatifnya tadi sekarang tuh kan pada viral kan yang kayak ngebuat meme pemerintah pakai AI gitu sama Betul. apa kayak menyebarkan hoax gitu kan. Jadi ada juga positif sama negatifnya. Sama menurut saya tuh ya negatifnya adalah kayak menghilangkan sektor pekerjaan bagi ilustrator atau gimana gitu kan. Jadi kayak bener-bener nemu job untuk jurusan desain komunikasi visual tuh dikit karena itu menurut saya. Betul. Ya itu apa ya? Mungkin positifnya bisa menggunakan AI sebagai referensi atau bikin membantu kita brainstorming kan. Well, kalau misalnya negatifnya tadi ya tadi disalahgunakan segala macam bla 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 gitu. Itu sih ngerinya. Bahkan kayak banyak banget pihak yang pakai AI lagi Bener. buat kampanye. Kamu inget gak sih iklan MBG kemarin kan pakai AI itu? Iya, iklan MBG tuh pakai AI dan itu tuh kayak bahkan kritiknya banyak banget kan ya. Iya bener. Aduh. Jadi mungkin untuk ada pemerintah yang marah itu bukan kami ya. Bukan kami aja yang ngomong. Padahal di Indonesia tuh ya banyak banget 3D animator, tapi nggak ada satupun yang dipakai AI. Dan Aduh. pada akhirnya mereka bergantung lagi sama freelance yang Iya, aduh. akhirnya tuh uangnya tuh gak nentu. Ya dan kalau soal lapangan pekerjaan pun kita ngomongin aja lapangan pekerjaan di Indonesia tuh kan sudah minim. Gak harus soal graphic designer aja. Kalau dan itu sudah minim, bukan tentang graphic designer tuh aja udah minim, apalagi graphic desainernya. Iya. Di Palembang tuh minim banget loh, kayak aku aja nggak pernah ketemu lagi, kayak beneran dikitnya tuh kayak kadang-kadang doang, mungkin 3 bulan sekali deh ada pekerjaan graphic designer di Palembang tuh. Karena selain mungkin kita nggak dapat info, orang tuh lebih bergantung sama orang dalam yang mereka kenal gitu. Benar banget. Itu sepengaruh itu orang dalam ya. Tapi gimana ya, untuk jurusan sendiri dari apa yang pekerjaan hidden gem dan juga mungkin UMR-nya di bawah ya, gajinya di bawah UMR gitu kan. Jadi menurut saya itu sebagai mahasiswa mau lulusan desain komunikasi visual itu kita perlu usaha ekstra kan untuk biar dapat job dari luar gitu. Mungkin kalau misalnya kita stay aja di Palembang gitu kan atau di Indonesia gitu kan, untuk gaji seorang desainer ataupun animator tuh rendah. Alhasil memang kita sebagai mahasiswa DKV itu harus ada usaha lebih supaya bisa dapat apa kayak digaji lebih mahal kan segala macam. Betul. Memperbaiki apa sih citra seniman, jangan jadi seniman yang murahan jadi kayak gak bisa dihargain gitu kan. No, big no. Kita tuh sesama manusia atau sesama itu saling kayak respect lah sama pekerjaan masing-masing kan. Iya. Oleh karena itu aku juga kayak kan banyak zaman sekarang tuh graphic designer yang pakai AI juga buat aset-asetnya. Oh iya. Dan itu tuh menurut aku tuh big no banget. Iya. Karena kayak it's not about graphic designer only, karena yang kerja tuh bukan graphic designer doang, tapi yang lain juga mau nyari uang kan. Jadi moralnya tuh kayak kurang banget. Jadi generative AI itu sangat-sangat enggak banget. Please pemerintah, No ya, no. pemerintah tolong ban ya generative AI-nya. Well, Dan ya jadi emang kalau kita ngomongin cara gimana kita dapetin itunya, kayak kata kamu tadi, kita harus bergerak ekstra, ada intern, kita magang gitu kan. Magang sekarang tuh banyak banget ya terus memperbanyak portofolio kan supaya apa sih HRD bisa ngelirik tuh. Bisa kita dilulusin atau kagak gitu kan. Kadang-kadang juga kalau zaman sekarang tuh ada yang namanya tuh lomba tingkat nasional, itu boleh diikutin. Yang kayak gitu tuh harus diikutin, kalau enggak kita yang bakal kalah gitu. Bener. Karena yang jadi graphic designer pun, yang pengen jadi desainer tuh bukan segelintir itu di Indonesia. Bahkan di kampus kami aja sekarang itu tuh setiap tahun tuh ada nambah 50. Sedangkan kakak tingkat kita aja orangnya 50 misalnya. Kita 50 angkatan kita. Angkatan bawah 50, angkatan bawahnya lagi 50. Jadi saingannya tuh banyak banget enggak sih? 200 dong. Oh, banyak banget itu. 200. Dan sedangkan pekerjaan di Palembang itu tuh kayak cuma berapa ya? Kayak cuma mungkin 3, 4. Terus kita tuh kayak gimana bisa survive di sana tuh kita nggak tahu kan. Iya. Jadi supaya kita bisa survive tuh kita harus ngedorong diri kita tuh jadi lebih orang yang lebih baik.
nggak harus desain kita harus lebih unggul daripada yang lain, tapi tentang kita tuh harus bisa punya nilai. Jadi zaman sekarang tuh kalau tentang prospek kerja, masa depan di kafe, memang kita bisa juga kayak kita buka startup, kita bisa buka ini. Kalau kita nggak bisa, dan kalau kita tuh nggak bisa diterima di kerja, kita mau nggak mau harus buka kerja. Bener, buka lapangan pekerjaan yang baru kan, karena lapangan pekerjaan kita sudah semakin menurun dan tidak ada lapangan pekerjaan dijanjikan. Iya, mana Enggak bahas ya. No ya. Well, kita tutup. Iya. Oke. Terima kasih telah mendengarkan podcast Pojok. Pojok. Well, tadi kesimpulannya dari realita pekerjaan di desain komunikasi visual, and from me and from Wiwi. Bye. Sampai jumpa di podcast pojok yang lainnya yang tidak akan ada. Dadah. Wiwi. Nah, buat penutupan baru dah biar itu. Iyalah.